Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, ma ba'du. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Jawahirul Kalamiyah fi Idhahil Aqidah Islamiyah Ahlussunnah wal Jamaah li Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Satu kitab yang menjelaskan terkait akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sederhana, yang menjadi fondasi dari beberapa pondok pesantren. Metode kitab ini dengan menggunakan metode tanya jawab dikarang oleh Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Dan pembahasan kali ini masih berkaitan dengan qadha dan qadar. Langsung saja masuk pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana nalikane ana sapa Allahu Allah taala halim luhur sapa Allah. Huwa ya Gusti Allah. Huwa ya Gusti Allah iku al-khaliqu zat kang nyiptakake li jami'i af'alil abdi maring sekabehane pira-pira perbuatane hamba. Afala yakunu ana ta ora ana apa al abdu hina iden ing dalem nalikane iki iku majburon terpaksa fi jami af'alihi ing dalem sekabehane perbuatane abdi. Wal majburu utawa wong kang den paksa iku la yastahiqu ora ngahaki apa majbur atawaba ing ganjaran wal iqabalan siksa. Kala aja ngono la yakunu ora ana sapa al abdu hamba iku majburon den paksa li anna krana satemene iku lahu keduwene abdu iku iradatan iradah al juz'iyatan kang bangsa juz'i. Yakdiru kang kuwasa sapa abdu ala sorfiha ing atase nggunakake iradah ila janibil khairi maring arah kang bagus wa ila janibil syarri lan maring arah kang ala. Walahu lan iku keduwene abdu aklun utawi akal yumayyizu kang bisa mbedakake sapa abdu bi kelawan akal bainahuma antarane khair wal syarr. Fa idza sarafa nalikane nggunakake sapa abdu iradatahu ing iradahe abdu ilal khairi maring kebagusan dhahara pertelo apa dalikal khairu mengkono-mengkono kebagusan alladzi kang arada ngersakake sapa abdu ing khair wa usiba lan den ganjar sapa abdu alaihi ing atase khair lihuduhurihi krana pertelane khair ala yatihi ing atase tangane abdu wa ta'alluqi iradatihi lan gumantungi iradate abdu al juz'iyati kang bangsa juz'iyah bi kelawan khair. Wa in sarafa namun gunakake sapa abdu ha ing iradah ila janibi syarri maring arah kang ana dhahara nampak apa dalika syarru mengkono-mengkono keburukan wa ukibalan den siksa sapa abdu alaihi entase abdu liduhurihi krana nampake syar ala yati ing atase tangane abdu wa ta'alluqi iradatihi lan krana ta'alluqe iradahe abdu al juz'iyati kang bangsa juz'iyah bihi kelawan syarr. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini diawali dengan sebuah gugatan. Yang gugatan tersebut bunyinya, jika memang segala sesuatu di dunia ini, terutama apa yang dilakukan oleh hamba, merupakan ciptaan oleh Allah, merupakan ciptaannya Allah, maka apakah hamba ketika di dalam kondisi itu merupakan seseorang yang dipaksa fi jami'i af'ali di semua perbuatannya. Padahal kita tahu bahwa orang yang dipaksa itu tidak berhak menerima apresiasi, yakni berupa thawab, ganjaran
dan tidak berhak menerima punishment atau yang biasa kita sebut sebagai al-iqab. Nah, gugatan ini diajukan kepada musannaf. Jika memang manusia ini segala perbuatan manusia itu atas kehendak Allah, bukankah berarti manusia dalam keadaan terpaksa? Sedangkan orang yang terpaksa tidak berhak untuk disiksa maupun diberi thawab, diberi ganjaran, diberi pahala. Dijawab oleh musannaf, kalla, tidak. La yakunu al-abdu majburan. Hamba pada kenyataannya, pada realitanya, seperti apa yang kita lihat dengan mata kepala kita, mereka tidak benar-benar terpaksa. Artinya lahu iradan juz'ian, mereka masih punya kehendak. Manusia punya kehendak, setidaknya punya niat dan akal. Yakdiru ala sorfiha ila janibil khairi wa janibis syari, yang mana kehendak tersebut bisa dia gunakan sebagai nahkoda, sebagai setir. Dia mau menuju ke kanan ataupun ke kiri, ke hal yang baik maupun ke hal yang buruk. Di samping itu dia juga punya akal yang bisa membedakan mana barang baik dan mana barang yang buruk. Jadi modalnya manusia itu dua. Dia punya iradah atau kehendak yang diberikan oleh Tuhan. Dia tidak seperti robot atau makhluk-makhluk ciptaannya manusia yang diprogram itu terus kemudian tidak memiliki kehendak. Walaupun dia bisa berpikir tapi tidak memiliki kehendak. Karena kehendak itu ya hal yang mahal yang diciptakan oleh Tuhan dan diberikan kepada manusia dan makhluknya. Di samping itu dia juga punya akal, yang mana akal ini berfungsi sebagai pemfilter. Dia tahu mana yang baik, mana yang benar. Dia belajar, ini loh baik, ini loh buruk, ini loh benar, ini loh salah, dan lain sebagainya. Dari berpikir itu terus kemudian dia bisa mempertimbangkan mana yang harusnya dia lakukan. Nah, dia punya dua hal itu, punya kehendak dan punya akal. Fa idza sarafa iradatu ilal khairi dhahara dzalikal khair. Jika dia memilih atau menggunakan kehendak itu untuk memilih hal-hal yang baik, maka terjadilah kejadian di mana dia melaksanakan atau melakukan hal-hal yang baik. Dari sanalah kemudian Allah memberikan apresiasi. Kamu sudah menentukan atau sudah menilai hal ini baik, satu hal. Lalu kamu sudah menggunakan kehendakmu untuk memilih kebaikan. Walaupun secara global, secara garis besar, yang menjalankan semua itu, yang menghendaki atau membiarkan hal itu terjadi adalah Allah. Jadi masih dalam kehendak dan kekuasaannya Allah. Tapi kita sendiri tidak pernah terpaksa, di mana kita masih punya kehendak. Dan karena kita punya kehendak dan punya akal untuk menilai hal yang akan kita laksanakan ini baik atau buruk, itulah yang akan diganjar oleh Allah, akan diberi pahala oleh Allah. Sebaliknya, jika kita menggunakan kehendak kita yang sifatnya juz'iyah, bukan kehendak kuliah ya. Jadi kehendak kecil kita untuk menentukan arah atau perbuatan apa yang akan kita laksanakan, dan kita menentukan hal yang buruk. Karena keputusan kita itulah Tuhan akan memberikan azab atau siksa bagi kita karena gagal memutuskan atau memutuskan kehendak kita di hal-hal yang baik, alias kita berkehendak menggunakan kehendak kita untuk hal-hal yang buruk. Disitulah Allah kemudian mengadab kita. Itulah jawaban dari gugatan tadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.